menurut gua. Tapi berarti kalau menurut lu gitu, tukang tahu bulat salah kalau dia dagang di siang hari. Karena orang waktunya orang tidur siang. Di kosan juga gitu kan, di kosan juga jangan berisik kalau lagi Curhat. ini yang lu nggak setuju nih apa? Ya mungkin bukan gue doang. Welcome to Opa in the House. Oke, welcome back in Opa in the House channel. Balik lagi bersama gue Jeffrey Martin. Gua Jordan. Gua Almer Rafael. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting tapi Lawak nggak sih? ya mungkin sedikit lawak ya. Ya. Tentang RUU, rancangan undang-undang. Ya, ini kita hanya menyampaikan pendapat opini kita ya. Ya, sebagai masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana ada yang gue suka, ada yang kita suka, tapi ada juga yang mungkin beberapa aneh gitu ya. Tapi gue belum baca, kayak belum tahu isi semuanya sih RUU itu sebenarnya. Ya, sama sih, kita juga semua belum baca banget ya, karena kan mungkin belum transparan kan. Ya karena kan belum jadi ya teman-teman ya. Belum transparan. Ya bagi kita itu nggak jelas, belum jelas. Transparan ya. Bagi kita. Ya. Karena juga memang ya pertama yang gue suka dulu deh. Yang kita suka dulu apa yang kurang kita suka dulu nih kita bahas. Yang suka dulu aja lu. Lu suka apa Suka dulu. Bukan biasa yang pahit duluan. Jangan. Jangan. Gak ada pahitnya. Pahit semua soalnya. Nah, pertama yang sangat mungkin kita suka adalah ada rancangan undang-undang jika ada tetangga atau orang yang mengganggu atau berisik di malam hari yang menyebabkan yang dapat mengganggu untuk ketenangan sekitar ya, lingkungan sekitar. Nah, dari lu dulu deh, Mer. Menurut lu gimana soal itu? Menurut gua tergantung nih tetangganya berisiknya jam berapa. Kalau emang udah jam malam kayak jam warga-warga yang lain udah tidur, itu gua rasa memang mengganggu gitu loh. Kan ini waktu tidur, kok lu misalnya elunya nggak tidur, lu malah ngegangguin warga-warga sekitar. Gitu, itu kan namanya ya lu ngeganggu ketenangan orang-orang lain. Itu salah sih kalau menurut gua. Tapi berarti kalau menurut lu gitu, tukang tahu bulat salah kalau dia dagang di siang hari. Karena orang waktunya orang tidur siang. Itu malu yang tidur. Iya dong. Orang lagi mau tidur siang tahu bulat lewat. Oh, tahu bulat. Langsung dilaporin. Bapak saya laporin ya. Nah, menurut lu gimana, Jor? Iya, kalau berisik ya bener sih tadi kata Amer, jam berapa dulu. Biasanya kan batas orang untuk tidur jam 10 ya mungkin ya. Jam 10 malam. Ya, mungkin jam 10. Jam 10, ada juga yang jam 9, jam 8 dan sebagainya. Cuman ya kalau yang nongkrong itu yang berisik tadi ya, kalau udah jam malam ya masih boleh nongkrong, cuman ya jangan terlalu berisik lah. Apalagi kalau di lingkungan yang dekat-dekat, yang rumah warganya itu berdekatan gitu. Ya dong, kayak di kampung gitu kan rumah warga berdekatan dong. Kalau tengah malam terus karaokean kan yang mau tidur gak keganggu. Mana bisa tidur ya, jelas lah ribut jadinya nanti pasti. Iya sih. Tinggal Ya. di kosan juga gitu kan. Di kosan juga jangan berisik kalau lagi Curhat. curhat gua di kosan berisik banget kadang. Tapi kan ada yang viral nih kan. Ketika dia berisik ditegur, dia bilang Apa? ya dia mengasah karena dia orang lama di tempat itu. Marah ya? Dia marah gitu kan. Nah,
Itu sih emang anaknya aja tuh yang kurang ngerti tata krama ya. Ya emang iyalah kalau kayak gitu kan namanya tata krama dong, maksudnya ngerti nih waktunya, batasnya buat apa rame-rame itu jam berapa aja gitu kan. Tapi memang sih yang Pengangguran kali. gue juga memang maksudnya kadang bingung ya. Ya dengan orang-orang yang maksudnya merasa tinggal di suatu area tuh dia dari lama. Dia jadi merasa belum punya area itu gitu kan. Akamsi. Iya, gitu. Akamsi. Gue juga pernah nih ketika apa namanya? Ketika gue lihat jalan gede ya. Ini rumah orang, ini rumahnya dia. Ini jalan gede, tapi seberangnya itu ditutup pakai pot-pot. Jadi jalan itu ditutup sama dia pakai pot-pot. Hampir setengah jalan Biar ditutup pakai pot gitu, potnya gede yang kayak dari ember cat gitu. Supaya ya memang sebenarnya niatnya benar. Supaya orang tidak parkir kayaknya ya, tidak parkir di jalan tersebut. Di depan rumahnya dia. Iya, tapi kan secara gambaran itu kan dia menutup jalan, bener gak sih? Jadi kan orang yang mungkin kalau nggak parkir, nggak ada yang parkir kan itu bisa dipakai untuk dua arus gitu kan. Ini jadi cuma kayak untuk satu arus atau menimbulkan macet kalau dua arus. Dan ketika misalkan ditegur orang itu akan menjawab, ya itu depan rumah saya dan itu adalah tanah saya. Menurut pribadi gue sih, ketika apalagi lu hanya seorang yang jalan gitu kan, lu bukan orang sini dibilang. Nah, gue orang sini gitu kan, itu punya gue gitu kan. Jadi aneh ya. Susah sih itu sih. Mungkin orang yang lewat itu nggak bayar pajak dia. Pajak ke dia. Nggak bayar pajak ke negara. Ya, maksudnya kenapa banyak orang yang kayak gini loh, ketika lu tinggal di satu area bukan berarti lu tuh yang punya area itu, men. Kita tuh sesama rakyat Indonesia. Iya, sama. Tanah pemerintah itu ya punya umum, punya publik, men, gitu loh. Kecuali rumah yang lu tinggalin ya. Ya punya mungkin Itu tanah yang punya- lu punya sertifikatnya atau Iya. baru punya lu. Sertifikatnya Kalau jalan nggak punya lu ya itu baru dong, bener. Ya itulah mungkin, tapi ada juga yang lucunya ya dari RUU ini. apa? Ini yang lu nggak setuju nih apa? Ya mungkin bukan gue doang. Dia Jadi bawa jangan menyudutkan kawan-kawan. gue. Jadi jangan menyudutkan gue saja. Di sini banyak lah yang tidak setuju ya, bukan kita aja. RUU yang sedikit aneh. Tapi gue nggak bilang ini salah ya, aneh aja. Apa anehnya? Karena kan ada gerakan semua bisa kena. Tahu gak gerakan semua bisa kena? Tagar itu. Agar. Iya. Oh, iya, tahu, hashtag tahu. itu Hashtag, semua ya. bisa kena gitu kan. Semua bisa kena. Ya entah siapapun itu ya. Karena ketika kita mau speak up ini akan jadi sulit nih. Karena ketika mungkin yang melakukan kesalahan itu adalah seseorang yang benar-benar berwenang dalam instansi pemerintahan ini. Tapi kita tidak bisa speak up. Karena ketika kita speak up di RU tersebut kita akan dipidanakan. Ini mungkin ya diduga ya, karena kan belum tahu pastinya. Diduga seperti itu. Nah, menurut lu gimana? Ya kalau itu sampai disahkan sih mungkin akan apa ya, warga Indonesia bakal susah berpendapat sih. Jadi kalau kayak kita nih orang biasa yang ngeritik ke mereka yang ada jabatan gitu, kita ngeritik, kalau mereka tersinggung atau merasa nggak suka sama omongan kita, ya kita akan salah gitu loh. Itu sih mungkin di situ yang gue lihatnya, dari situ akan susah buat kitanya buat berpendapat, buat kritik atau kasih saran pun. Mungkin nanti kalau kita kasih saran sama mereka yang nggak suka, kita yang salah malah nanti. Jadi Iya. aneh gitu kalau Iya, menurut gue. apalagi akhir-akhir ini kan dikit-dikit tersinggung. Iya. Ya kan? Jadi COVID tuh virus efek sampingnya tersinggung memang. Iya, dikit-dikit tersinggung aja ngelawak. Iya makanya, ya bener sih, maksudnya kalau menurut
gue juga, jadi negara ini bukan negara demokrasi lagi sih kalau mungkin itu disahkan ya. Karena ya bahkan ketika negara di Wakanda ya, maybe ya Wakanda aja yang mungkin ketika kita melanggar lalu lintas di negara Wakanda tersebut kita pasti ditilang gitu kan. Tapi ketika oknum yang menilang kita melakukan kesalahan di Wakanda tersebut ya, kesalahan yang sama, oknum tersebut aman. Lu pernah gak contoh nih, misalkan lu pernah lihat gak ya mobil Polantas Wakanda tuh lawan arah di Wakanda ada ya di guys? Wakanda, ada di Ada ya di Wakanda. ada. Tapi ketika lu yang- di Wakanda, lu kok di Wakanda lu lawan arah tetap ditilang nggak di negara Wakanda itu? Kayaknya enggak deh. Enggak. Temennya soalnya. Makanya ya menurut gua sih seperti itulah Iya. simpelnya. Jadi mungkin ya kita hanya cuma memberikan pendapat kita sebelum RUU ini disahkan. Karena setelah RUU ini disahkan kita tidak bisa memberikan pendapat. diduga. Belum pasti. Oke, mungkin sekian dari kita. Kita balik lagi, kita juga hanya manusia super biasa yang kita sampaikan hanya opini dan tidak menyudutkan apapun Dan tidak menyinggung dan siapapun ya. tidak berniat menyinggung siapapun. Oke, let's close the Opa in the house. Welcome to Opa in the House.